Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Siang ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram yang diselenggarakan oleh DPPAI Masjid Ulil Albab Kampus Terpadu Yogyakarta. Kita akan membaca tentang bab salatil khusuf. Babu salatil khusuf, bab tentang salat gerhana. Ada dua peristiwa berkaitan dengan kejadian gerhana. Yang pertama adalah peristiwa kauni. Peristiwa kauni berarti peristiwa alam yang bisa kita lihat ketika gerhana terjadi, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Dan adanya peristiwa kauni ini, semua manusia yang mengalami peristiwa gerhana tadi bisa melihat, baik muslim maupun kafir. Artinya mereka bisa memahami ada peristiwa gerhana itu. Kemudian yang kedua adalah peristiwa syar'i. Yang dimaksud dengan peristiwa syar'i adalah melihat apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan gerhana. Untuk yang kedua ini tidak semua orang bisa melihat. Sehingga berkaitan dengan bagaimana cara memahami tujuan Allah ketika Allah menciptakan gerhana, hanya orang mukmin yang memiliki ilmunya yang bisa mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal ini dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat 59. Allah taala mengatakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Surat Al-Isra ayat 59. Wa ma nursilu bil ayat, tidaklah kami menciptakan tanda-tanda kuasa alam itu illa takhwifan, kecuali agar dalam rangka menakut-nakuti manusia. Maka tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan fenomena alam yang luar biasa agar para hambanya takut kepadanya. Karena itulah Nabi SAW ketika terjadi peristiwa gerhana di masa beliau, dan di zaman Nabi SAW hanya sekali terjadi peristiwa gerhana, dan itu pun gerhana matahari. Tidak dijumpai adanya riwayat bahwa di zaman Nabi SAW pernah terjadi gerhana bulan. Pada waktu terjadi gerhana matahari, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah pesan. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu bagian dari tanda kuasa Allah. La yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Mereka tidak mengalami gerhana, matahari maupun bulan tidak mengalami gerhana, li mauti ahadin wala li hayatihi, dengan sebab kematian seseorang, kematian orang besar atau kelahiran calon orang besar. Fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila dzikrillah, wa fi riwayatin fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta tangkashifa. Kalau kalian melihat peristiwa itu, maka kerjakanlah salat dan perbanyaklah berdoa kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, fafza'u ila dzikrillah, bersegeralah untuk zikrullah. Nah, ada pesan yang diberikan Nabi SAW. Kalau terjadi gerhana, segeralah zikrullah. Karena salah satu di antara perwujudan rasa takut kepada Allah adalah seorang hamba membaca zikir, seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita maksud tadi, bahwa di balik peristiwa alam gerhana ada fenomena syar'i yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Isra ayat 59, bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejadian alam yang luar biasa itu adalah agar para hamba takut kepadanya. Dan sekali lagi, tidak semua orang bisa melihat sisi ini, sehingga ketika terjadi peristiwa gerhana, mereka hanya menganggap itu fenomena alam biasa. Lalu di video,
difoto, selfie dan seterusnya. Tanpa ada perasaan takut kepada Allah. Nah, kalau seperti itu kondisinya, maka antara muslim dan non-muslim sama saja. Antara non-muslim dengan yang muslim sama saja. Kalau muslim melihat situasi peristiwa gerhana hanya dianggap sebagai fenomena alam saja, peristiwa alam yang tidak menyebabkan dia semakin takut kepada Allah, tidak membuat dia semakin mengagungkan Allah, maka kondisi dia dalam melihat fenomena alam ini sama sebagaimana non-muslim. Bahkan bisa jadi non-muslim itu lebih serius ya, untuk menggali peristiwa-peristiwa alam, fenomena-fenomena alam melebihi kita. Tahun berapa itu yang pernah gerhana matahari penuh, sampai di titik Katulistiwa itu gelap gulita. Teman-teman yang ada di Pontianak, yang ada di Palangkaraya, mereka cerita pas tanggal itu banyak sekali turis-turis yang datang ke sini. Karena mereka tahu di titik Pontianak, di titik Palangka itu termasuk salah satu di antara titik yang dilewati garis Katulistiwa. Dan mereka cerita, banyak sekali turis yang datang ke sini. Ngapain? Untuk mengabadikan peristiwa gerhana total matahari tepat di tengah. Dan Masya Allah, mereka cerita gelap gulita kayak malam. Kita yang berada di Jawa masih kena semburat umbra atau penumbra, sehingga masih ada cahaya. Mereka yang ada di Kalimantan, yang ada di Pontianak, yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, itu gelap gulita kayak malam hari katanya. Terus ya mereka cuman foto-foto saja. Lalu apa bedanya antara muslim dan non-muslim seperti itu? Maka sebatas melihat fenomena alam gerhana hanya sebagai fenomena alam, tidak ada bedanya antara muslim dengan non-muslim. Orang yang beriman punya hal yang lebih ketika melihat fenomena gerhana. Mereka melihat itu sebagai apa? Tanda kuasa Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita takut kepadanya di saat terjadi fenomena alam semacam ini. Baik. Selanjutnya, sisi syar'i yang perlu kita lakukan saat kita melihat fenomena alam seperti itu, pertama adalah takut kepada Allah, lalu memunculkan zikrullah, baik dengan membaca subhanallah, atau dengan membaca Allahu Akbar, atau dengan melaksanakan salat gerhana sesuai yang dituntunkan Nabi SAW. Kalau tidak ada panduan khusus untuk salat, maka Anda tidak perlu salat. Misalnya, Pak, kalau kita melihat ada angin ribut atau lesus atau tornado yang berputar-putar itu, puting beliung. Puting beliungnya besar sampai mengangkat banyak barang-barang dan benda-benda dalam putaran itu, Pak. Dan kita melihat fenomena itu fenomena yang menakutkan. Apakah kita harus sholat? Jawabannya, karena tidak ada panduan berkaitan dengan sholat angin, maka yang Anda lakukan bukan sholat. Terus yang dilakukan apa, Pak? Fafza'u ila dzikrillah, bersegeralah zikrullah, perbanyak baca istighfar, membaca kalimat-kalimat thayyibah, mengagungkan Allah, berzikir dan seterusnya. Sebagai wujud rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya kita akan baca hadis yang pertama di bab ini yang dibawakan oleh penulis. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, "Inkasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim." Terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan kematian Ibrahim. Ibrahim ini siapa? Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan dari ibu siapa? Maria. Maria Al-Qibtiyah. Sehingga Maria statusnya adalah Ummul Walad. Ummul Walad itu budak yang digauli oleh tuannya kemudian sampai melahirkan.
Maka status budak perempuan ini namanya ummul walad. Dan ummul walad ini nanti kalau tuannya merdeka, otomatis dia bebas. Pada hari di mana bersamaan dengan peristiwa matinya Ibrahim bin Muhammad, faqala an-nas, maka banyak orang yang menghubung-hubungkan. Ingka syafatis samsu li mauti Ibrahim. Karena Ibrahim mati sampai terjadi gerhana matahari. Ya, sampai terjadi gerhana. Jadi dia menghubungkan, oh terjadi gerhana ini karena kematian Ibrahim. Padahal tidak ada hubungannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bagian dari budaya jahiliyah. Ada keyakinan jahiliyah yang menyebar di masyarakat di masa itu bahwa terjadinya gerhana itu tanda kematian orang besar atau tanda lahirnya calon orang besar. Dan keyakinan itu merebak di masyarakat jahiliyah. Maka Rasulullah SAW meluruskan keyakinan ini dengan menyampaikan ceramahnya. Selesai beliau sholat gerhana, beliau menyampaikan, Inna syamsa wal qamara ayatan. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda min ayatillah, dua tanda kebesaran Allah. La yankashifani li mauti ahadin. Matahari dan bulan tidaklah mengalami gerhana karena kematian seseorang, kematian orang besar. Wala li hayatihi, dan bukan juga karena lahirnya calon orang besar. Ini fenomena alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan agar kalian takut kepadanya. Bukan karena faktor kematian si A, kematian si B, kematian si C. Kalau masyarakat kita punya keyakinan apa tentang peristiwa gerhana? Hah? Ya, gerhana ketika terjadi berarti mataharinya dipangan buto. Ketika terjadi gerhana bulan, bulannya dipangan buto. Terus mereka membangunkan, semua dibangunkan. Dengan cara apa? Nabuh kentongan, tung 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 tung. Kayu tangi-tangi kabeh tangi sampai pohon dibangunkan. Nah, gimana membangunkan pohon? Dipecuti. Ayo tangi, pohon ini kon melu tangi. Maksudnya gimana suruh ikut bangun? Segera lari dari sini karena buto sudah sampai bulan. Nanti kalau bulannya sudah ditelan buto, butonya turun ke muka bumi, terus nyaplok awake dhewe. Ayo cepat bangun, nanti tidak dicaplok buto. Jadi di balik peristiwa alam itu ada ideologi menyimpang yang muncul di tengah masyarakat. Di balik peristiwa terjadinya gerhana matahari, ternyata orang-orang meyakini, oh ini gerhana karena kematian Ibrahim. Di balik peristiwa alam itu ada apa tadi? Keyakinan yang menyimpang. Maka Nabi SAW ingatkan ketika itu bahwa terjadinya ini bukan karena kematian si A atau kelahiran calon orang besar si B, tapi kejadian ini adalah bukti tanda kuasa Allah. Oleh karena itu kalau kalian melihatnya, segeralah menuju zikrullah. Dan di sini memberikan kita pelajaran pentingnya ngasih nasihat masyarakat berkaitan dengan informasi kelenek atau keyakinan-keyakinan tahayul yang muncul di kalangan mereka disebabkan karena peristiwa alam. Ya. Maka Nabi SAW begitu selesai salat gerhana, beliau langsung menyampaikan ceramah. Dalam ceramah itu Rasulullah SAW meluruskan pemahaman seseorang berkaitan dengan keyakinan mereka ketika terjadi gerhana. Bahwa saat terjadi gerhana enggak kayak gitu alasannya. Alasannya itu seperti ini. Beliau meluruskan pemahaman demikian. Nah, mungkin tema seperti ini juga bisa kita angkat saat sholat gerhana, sehingga kita sampaikan kepada masyarakat ketika terjadi gerhana itu bukan karena mataharinya dicaplok buto atau bulannya dimakan buto. Buto itu artinya raksasa ya. Tapi karena tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersegeralah menuju zikrullah.
Baik. Sehingga kita perlu meluruskan pemahaman menyimpang yang terjadi di masyarakat disebabkan karena peristiwa alam. Dan kalau kita perhatikan, banyak sekali peristiwa-peristiwa alam yang kemudian diyakini oleh masyarakat sebagai mitos tertentu. Contohnya gerhana. Contoh yang lain apa? Kalau ada angin ribut, lesus itu, atau tornado, apa keyakinan masyarakat kita? Apa keyakinannya? Jadi mereka anggap apa di balik itu? Nah, adanya keyakinan seperti itu, saya nggak tahu keyakinannya apa. Adanya keyakinan itu adalah tahayul yang disisipkan oleh masyarakat berkaitan dengan fenomena alam. Selanjutnya, dalam hadis tentang salat gerhana, Nabi SAW menyampaikan, fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat peristiwa gerhana matahari dan bulan, fasallu, dalam satu riwayat beliau mengatakan fasallu, kerjakanlah salat. Dalam riwayat yang lain, fafza'u ila dzikrillah, lakukanlah zikrullah. Nah, dari sini para ulama memberikan penjelasan bahwa hukum salat gerhana itu sunnah muakkadah menurut pendapat jumhur ulama. Bahkan An-Nawawi rahimahullah pernah mengatakan ijma', ulama sepakat bahwa salat gerhana itu sunnah muakkadah. Sementara Abu Awanah menegaskan, menurut Abu Awanah salat gerhana itu wajib hukumnya. Namun wallahu alam, yang lebih kuat dalam hal ini adalah sunnah muakkadah, bahwa salat gerhana hukumnya tidak wajib, tapi sunnah yang ditekankan. Selanjutnya, bagaimana kalau peristiwa gerhana itu terjadi di waktu larangan sholat? Misalnya gerhana bulan, peristiwanya itu pasca subuh. Ketika selesai subuh, muncul gerhana bulan. Ini sudah selesai sholat subuh, gimana? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, zahirul itlaq fi qawlihi sallu annaha tuf'alu kulla waqtin hatta fi awqatin nahi. Berdasarkan teks hadis, segera kerjakanlah salat kalau kalian melihat gerhana, menunjukkan bahwasanya salat ini boleh dikerjakan di semua waktu, sampai pun di waktu-waktu larangan. Sehingga salat gerhana boleh setelah asar, boleh setelah maghrib, boleh setelah subuh. Setelah subuh misalnya gimana Pak? Terjadi gerhana bulan. Kadang kan waktu subuh belum selesai ya, subuh masih kelihatan, itu gerhana bulan itu. Maka dianjurkan selesai salat subuh untuk salat gerhana. Li'annahu mawdi'u tasyri'in wa bayanin lil ummah. Karena disitulah ada sisi pensyariatan salat jenazah dan penjelasan untuk umat. Walau kanat la taf'alu fi awqatin nahyi la bayyana dzalika li ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan salat gerhana itu tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang, tentu akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Kita ulang ya, insyaallah. Barangkali mulai ngantuk. Apa hukum salat gerhana di waktu terlarang? Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama apa? Boleh. Dan ini pendapat siapa? Jumhur ulama. Pendapat yang kedua, jika gerhana terjadi di antara waktu terlarang salat, maka tidak boleh salat. Wa innama yashtagiluna bid-du'a wal istighfar was sadaqah wal itaq. Namun yang bisa dia lakukan adalah banyak berdoa, banyak istighfar, banyak sedekah, banyak baca tahlil, banyak baca ini, dan bahkan sedekah dengan membebaskan budak. Ya, jadi kalau dia melihat gerhana setelah asar misalnya, gerhana setelah asar jarang ya, atau gerhana setelah sholat subuh, bulannya masih kelihatan, tiba-tiba terjadi gerhana, maka dalam kondisi ini yang bisa dilakukan adalah Anda bisa fokus berdoa, banyak istighfar,
sedekah dan seterusnya sampai gerhana selesai. Kok nggak sholat Pak? Karena waktunya waktu larangan untuk sholat. Wallahu a'lam. Maka berdasarkan hadis ini dan pendapat ini, yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, bahwasanya sholat gerhana dilakukan pada posisi apa? Di waktu kapanpun, walaupun larangan untuk sholat. Dan inilah pendapat yang lebih rajih karena hadisnya lebih spesifik, lebih khusus berkaitan dengan masalah sholat tertentu. Selanjutnya, hadis ini dalil bahwa perintah untuk melaksanakan sholat jenazah itu adalah inda ru'yatil kusuf, ketika melihat peristiwa gerhana. Hatta yang kasyifa mawaqa, sampai yang terjadi itu tersingkap. Sehingga kita ulang bahwa salat gerhana dilakukan dalam rangka apa? Inda ru'yatil kusuf, ketika melihat peristiwa gerhana. Berarti kalau tidak melihat peristiwa gerhana gimana? Misalnya gerhananya di Papua, gerhana matahari di Papua. Sampai di Indonesia sudah selesai, cuman 1 jam. Di Indonesia belum kelihatan mataharinya. Maka walaupun dia sudah dapat info di sini ada gerhana, namun dia tidak disyariatkan untuk sholat gerhana sampai melihat langsung. Nah, ini yang jadi dalil sebagian ulama bahwasanya sholat gerhana hanya dilakukan jika yang bersangkutan melihat peristiwanya, bukan mendengar beritanya. Loh, katanya ini mau gerhana, katanya kata siapa? Kata ini. Nah, terus beritanya gimana? Tidak ada bukti. Nah, kalau seperti itu, maka sebaiknya Anda tunda dulu, karena sholat gerhana itu dilakukan ketika melihat peristiwa gerhana. Tahun berapa ada yang sempat ribut dengan gerhana matahari. Kemudian dia bilang, di Jogja gimana sholatnya? Kami belum ada bukti kalau akan terjadi gerhana matahari. Ternyata betul, gerhana itu sore. Dan waktu sore orang banyak melihat, tidak nemu apapun. Kejadian gerhananya ada di barat. Di barat kan berarti sore di sini. Mungkin di sekitar Aceh itu masih kelihatan. Tapi di Jawa, terutama Jogja, sudah nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, maka tidak perlu sholat gerhana. Wallahu a'lam. Selanjutnya dalam hadis ini Nabi SAW banyak menyebutkan pelajaran ya, berkaitan dengan gerhana. Beliau mengatakan, fa idza ra'aitum syai'an min dzalika fafza'u ila dzikrillah wa du'a'i wa istighfar. Kalau kalian melihat peristiwa itu, maka segeralah untuk zikrullah. Segeralah untuk zikrullah, berdoa kepadanya dan banyak mohon ampun kepadanya. Dan ini salah satu di antara dalil bahwa ketika gerhana dan tidak memungkinkan salat, maka zikrullah. Ibu-ibu pas gerhana sedang tidak sholat, terus ngapain? Baca zikrullah. Kalau bisa sholat Pak, datang ke masjid, sholat jamaah gerhana. Lama Pak, tidak apa-apa. Latihan untuk sholat lama. Nah, kalau dia sudah terlatih dan terbiasa sholat lama, sholat gerhana bagi dia terasa lebih ringan. Cuman kan kita jarang terbiasa sholat lama. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya dalam hadis ini terdapat dalil ya, pentingnya untuk tahqiq, pentingnya untuk memastikan bahwasanya gerhana itu terjadi, bukan hanya sebatas berita ya. Dan orang dianjurkan untuk banyak bermunajat kepada Allah, takut kepada Allah dengan peristiwa gerhana tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian satu hal yang tadi kita catat ya, bahwa di zaman Nabi SAW gerhana itu terjadi berapa kali? Hanya sekali. Dan itu pun gerhana matahari. Jadi selama 20 sekian tahun Rasulullah SAW melihat gerhana matahari sekali. Lalu beliau melaksanakan sholat kusuf dan para sahabat ikut di belakang beliau alaihi salatu wassalam. Ketika takbiratul ihram, Nabi SAW membuka tangannya, demikian pula ketika sedekap dan seterusnya. Nah, sehingga dalam hal itu dipahami bahwa Rasulullah SAW mengimami salat gerhana
di hadapan para sahabat, dan setelahnya beliau banyak berceramah. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada yang bilang gini, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat gerhana. Kalimat itu salah atau benar? Hah? Kalimat itu salah atau benar? Among pisan kok. Kalau kejadiannya sekali kok beliau meninggalkan, berarti kan tidak ada syariatnya. Kejadiannya cuman sekali. Ini sempat ada di salah satu grup WA itu yang saya ada di dalamnya. Pas gerhana bulan kemarin, dia bilang, ayo besok salat gerhana, karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat gerhana. Nah, terus saya cuma kasih komentar balasan, di zaman beliau SAW salat gerhana cuma sekali. Nah, kalau beliau tinggalkan kan berarti tidak ada sama sekali. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tentang tata cara sholat gerhana, ada dua pendapat. Jumhur mengatakan, dan nanti insya Allah akan kita bahas ya. Jumhur mengatakan sholat gerhana itu berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali. Jadi berdiri Allahu Akbar takbiratul ihram, lalu baca surat Al-Fatihah, di rakaat yang kedua caranya sama seperti yang rakaat pertama. Wallahu a'lam. Silakan. Hah? Antara gerhana bulan dan gerhana matahari, namanya ada yang membedakan. Kalau matahari namanya al-kusuf. Kalau bulan pakai kha, al-khusuf. Tapi pada prinsipnya amalannya sama, mau gerhana matahari maupun gerhana bulan, amalannya sama. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan forum ini sebagai forum yang barokah, dan semoga ilmu yang kita dapatkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.